Salam Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, tapi sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri nama Alphonse Renaldo Tika, NIM 19190052, dan ini rekan-rekan saya. Saya atas nama Edwin Hirolomi dengan NIM 19190077. Saya atas nama Yahya Fini dengan NIM 19190064. Kenalkan, nama saya Cindiri Wurohi dengan NIM 19190058. Saya atas nama Krisantimolo NIM 19190053. Perkenalkan, nama saya Beldam Agus Ripa dengan NIM 19190139. Perkenalkan, nama saya Sri Salsa Faradila Jamirano, NIM 19190130. Saya atas nama Rista Yuning Silobeka, NIM 19190055. Saya Imelda Timo dengan NIM 19190135. Nama saya Jitronius Pria dengan NIM 19190065. Saya atas nama Eli Abed Negoseo, NIM 19190190. Perkenalkan, nama saya Ningsi Isna Laukari Mangkoa dengan NIM 19190278. Saya Jeffrey Yosono Unome dengan NIM 19190124. Baik, kami akan mempresentasikan hasil review materi yang judulnya tentang anteseden pertumbuhan ekonomi, pendapatan atau belanja daerah. Jurnal Wahana, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Halaman 163 sampai 179. Tahun Agustus 2021. Penulis Mesri Wilhelmina Nisriani Manafe, Herni Fanggidae, Alia Sijoen, dan Boy Effendi. Reviewer kelompok 1 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Semester 6, kelas B, angkatan 2019 UKW. Yang pertama, permasalahan penelitian. Pergeseran pola pendapat, belanja dan pertumbuhan ekonomi menjadi fenomena menarik tetapi belum terjelaskan. Selanjutnya, persoalan penelitian. Apakah perubahan-perubahan pada komponen APBD tersebut merupakan pola pergerakan APBD yang produktif dan dapat menjadi pemicu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, ataukah hanya sebagai dampak dari transfer yang harus segera digunakan? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengukur peran belanja langsung melalui belanja modal dan kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah non-transfer untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Grand Theory Christian dan Inspirierson 2019 menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berperan penting dalam mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah. Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintahan pusat menyebabkan daerah harus mampu menyelaraskan tujuannya dengan tujuan pembangunan nasional sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemanfaatan dana transfer. Variabel dan skala pengukuran. Secara teoritis, penelitian ini menguji pola hubungan antara belanja dan pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi pada 22 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan pengelolaan APBD. Selanjutnya, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di NTT berjumlah 22 kabupaten atau kota. Yang berikut, sampel dan teknik sampling. Teknik pengambilan sampel adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kriteria yang ditetapkan adalah pertumbuhan ekonomi positif dengan
TKDA lebih besar dari 70% untuk rentang waktu penelitian tahun 2015 sampai 2018. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari pemerintah daerah melalui laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 22 kabupaten atau kota di NTT tahun 2015 sampai 2018. Data tersebut memuat informasi mengenai variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah. Data pertumbuhan ekonomi bersumber dari publikasi BPS masing-masing kabupaten atau kota untuk tahun 2015 sampai 2018. Teknik analisis data. Regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, akan dilakukan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Hasil penelitian. Yang pertama, uji hipotesis 2 dilakukan untuk membuktikan pengaruh positif PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam PAD dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut hipotesis 3, melakukan uji pengaruh belanja modal terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa secara empiris pertumbuhan belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan PAD. Yang berikut hipotesis 4 merupakan uji interaksi antara belanja modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa PAD tidak dapat merubah arah hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pada level signifikasi lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,609 dengan R square 0,433. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi H1 dan PAD H3, sedangkan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada level signifikasi 0,000. Untuk uji hipotesis 2, tetapi tidak dapat merubah pola hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pada level signifikasi 0,609 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, kekurangan penelitian. Pertama, keterbatasan dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan untuk menetapkan arah hubungan antara pendapatan dan belanja konteks pemerintah, sehingga arah hubungan tersebut didasari pada spin review hipotesis atau hipotesis pengeluaran pendapatan. Kedua, penelitian ini juga hanya menggunakan satu variabel antara, yaitu pendapatan, tanpa mempertimbangkan variabel lain yang disyaratkan dalam penelitian sebelumnya. Future research atau penemuan masa depan. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan dan atau menggunakan variabel lain untuk pengujian interaksi, diantaranya pinjaman dan pajak, investasi swasta, kondisi daerah, inflasi, kualitas dan level institusi, level korupsi, dan besaran faktor penghambat. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada review artikel 6. Judul: Dampak pemberdayaan perempuan pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Peran mediasi keterlibatan pariwisata. Jurnal Turis Manajemen Perspektif, tahun April 2021. Penulis Ibrahim Elsair, Muhammad Mustafa, Abu Elnar Sobaik, Michael Eliadan, dan Ala MS Asas. Review. Kelompok 1 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi, semester 6, kelas B, angkatan 2019,
UKW. Permasalahan penelitian. Topol 2019 berpendapat bahwa Arab Saudi adalah ujian kasus untuk mempertanyakan sejauh mana pemberdayaan wanita yang ramah bisnis dapat benar-benar berkontribusi pada emansipasi wanita. Ini sangat penting untuk industri pariwisata, di mana representasi perempuan tumbuh di industri pariwisata Saudi. Selain itu, pada tahap awal pembangunan ini penting untuk mengkaji pemberdayaan perempuan karena sangat penting untuk keterlibatan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan. Boleh ISQ, Maruyama, dan Wosman 2017. Yang berikut persoalan penelitian, yaitu mengkaji persepsi perempuan tentang pemberdayaan melalui pariwisata di KSA dan dampaknya terhadap keterlibatan mereka dalam pariwisata dan pada akhirnya pada pembangunan pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Development. Yang berikut yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini mengkaji dampak langsung dan tidak langsung dari pemberdayaan perempuan, yaitu melalui keterlibatan pariwisata pada pembangunan pariwisata berkelanjutan atau STD di KSA, di mana pengembangan pariwisata baru dan juga pemberdayaan perempuan berada pada tahap awal. Hasilnya memiliki beberapa implikasi bagi pembuat kebijakan, perencana pariwisata, dan sarjana tentang hubungan antara persepsi perempuan tentang pemberdayaan, keterlibatan mereka, dan penerimaan pembangunan pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Development. Yang berikut Grand Theory. Boley dan Megehe 2014 berpendapat bahwa untuk lebih memahami pemberdayaan melalui konteks pariwisata, sangat penting untuk melakukan konseptualisasi multidimensi pemberdayaan yang mencakup aspek psikologis, politik, dan sosial yang telah dikembangkan dalam konteks Barat dan juga divalidasi dalam konteks Timur. Boley, Maruyama, dan Wosnam 2015. Variabel dan skala pengukuran. Variabel dalam penelitian ini berasal dari skala mapan sebelumnya. Boley dan Megehe 2014 skala multidimensi untuk pemberdayaan perempuan digunakan. Skala tersebut memiliki 3 dimensi bernama pemberdayaan psikologis 5 item, pemberdayaan sosial 3 item, dan pemberdayaan politik 4 item. Keterlibatan pariwisata diukur dengan 6 item yang berasal dari Suhartanto, Dekan, Nasuri, dan Triani 2018. Selanjutnya, populasi penelitian. Jumlah total karyawan perempuan di sektor pariwisata adalah 20.732, namun jumlah ini meningkat secara dramatis setiap tahun sebagai bagian dari visi Saudi 2030 yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di sektor pariwisata. Data dalam makalah ini diperoleh dengan menargetkan total 1.400 peserta, mewakili sekitar 7% dari total populasi. Sampel dan teknik sampling. Kuesioner survei didistribusikan selama November dan Desember 2019 antara wanita yang bekerja di restoran, bandara, hotel, dan agen perjalanan di 4 wilayah utama, yaitu Provinsi Riyadh, Provinsi Makkah, Provinsi Timur, dan Provinsi Madinah. Keempat wilayah ini memiliki 76% dari total populasi KSA atau Otoritas Umum Statistik Arab Saudi 2018. Proses ini menghasilkan 1.000 kuesioner yang valid. Sampel independen metode tes digunakan untuk menganalisis skor perbedaan rata-rata untuk tangkapan awal dan akhir. Saya akan melanjutkan metode pengumpulan data. Jadi data penelitian ini diperoleh dengan menargetkan total 1.400 peserta yang mewakili sekitar 7% dari total populasi, dengan cara mendistribusikan kuesioner selama November dan Desember tahun 2019 antara wanita yang bekerja di restoran, bandara, hotel, dan agen perjalanan di 4 wilayah utama,
yaitu Riyadh, Provinsi Mekah, Provinsi Timur, dan Provinsi Madinah. Keempat wilayah ini memiliki 76% dari total populasi Kerajaan Arab Saudi. Tim peneliti juga mendapatkan keuntungan dari berbagai jaringan pribadi mereka untuk menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner, karena ini adalah pendekatan yang paling membantu untuk mengumpulkan tingkat respon yang tinggi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya sendiri, peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 21 untuk mendapatkan sifat deskriptif responden. Peneliti melakukan sampel independent test, dan untuk menguji reliabilitas dimensi, peneliti menggunakan nilai Cronbach alpha. Karena kompleksitas model yang diusulkan itu sifat struktural dari model konseptual, maka diperiksa menggunakan analisis faktor konfirmatori dan permodelan persamaan struktural yang menggunakan aplikasi AMOS versi 18. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis dan politik perempuan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan keterlibatan pariwisata. Namun, hasilnya mengungkapkan bahwa dampak langsung pemberdayaan sosial perempuan terhadap PMS lemah, positif, tetapi tidak signifikan. Kesimpulan, STD tidak dapat sepenuhnya dicapai dengan pemberdayaan perempuan saat ini kecuali jika mereka terlibat secara sosial dalam pariwisata. Oleh karena itu, perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan pariwisata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata. Yang berikut kekurangan penelitian. Yang pertama, responden penelitian adalah wanita yang bekerja di dalam industri pariwisata di KSA sehingga membatasi generalisasi hasil. Yang kedua, atribut sosiodemografi responden dapat dianalisis lebih lanjut untuk melihat perbedaan berdasarkan status perkawinan, usia, pendidikan, dan tingkat pendapatan. Yang ketiga, jenis perusahaan yaitu hotel, restoran, agen perjalanan, bandara dapat mempengaruhi hubungan yang diperiksa juga. Yang keempat, strategi sampel cross-section yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterbatasan lain. Yang kelima, penelitian ini tidak mempertimbangkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pariwisata. Yang berikut, Future Richard. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan aspek pemberdayaan perempuan melalui pariwisata dan hubungannya dengan STD. Diharapkan bahwa temuan studi meningkatkan pemahaman kita tentang literatur dan memberikan titik awal untuk penelitian yang lebih besar tentang pemberdayaan perempuan melalui pariwisata dapat dilakukan. Demikian presentasi kami, terima kasih.